Ya udahlah. Nah, jadi eh, di P31 ini kan kita disuruh untuk uji laporan penjualan ini kan. Nah, ada tiga, yaitu menggunakan consolidate, terus pivot table, sama pakai sum if. Nah, terus di sini ada satu hal yang harus kita garis bawahi bahwa data apa sih, data aslinya itu nggak boleh kita ubah gitu guys. Ini tuh data asli kan, database asli itu nggak boleh kita ubah. Makanya di sini udah aku buat copy. Nah, nanti kalau misalkan kalian mau ubah-ubah itu ya dari kopiannya aja, itu dasar lah. Nah, terus habis itu oke, oke, sorry, sorry. Nah, eh, yang pertama pakai consolidate, ya kalian tahu lah consolidate kan gini. Set dipilih, terus fungsinya sum, referensinya pakai yang ini. Nih, dari sini set sampai bawah, top row dinyalain, left column juga dinyalain, tapi di add dulu, udah, terus oke, jadi gini, dijadikan. Nah, ini kan beda tuh sama yang sebelah. Ya udah nggak usah dihiraukan. Nah, pokoknya kan kita cuma disuruh untuk uji laporan penjualannya aja gitu. Ini kenapa salah tuh? Karena di data base-nya itu kan ini di jadi teks kan. Nih, the number in the cell is format as text gitu. Makanya pas di sini dia tuh nggak kehitung karena nggak bisa disum karena sebuah teks. Ah, oke, next. Menggunakan pivot table. Nah, ini di sebelahnya aja ya. Pivot table, select range, ini semuanya oke. Oke. Nah, terus ini kan nama sebagai row sama values-nya itu jumlah transaksi kan. Nah, ini jadiin sum. Nah, jadiin sum. Nah, sama kayak yang di atas kan. Nggak sama banget sih. Ya, pokoknya gini guys. Ini masih ada tuti, tuti gitu. Nah, kenapa beda? Karena ya emang itu dari database-nya tuh ada yang salah. Kayak misalkan ini Ahmad nih. Kalau misalkan di Excel ini nggak kelihatan kan. Kalau misalkan ada spasi. Tapi di WPS tuh kelihatan. Ada tanda serunya gini. There are empty string in the content makers calculation error. Nah, makanya kalau misalkan kita bawa ke sum if itu si Ahmad itu nggak bakal ketahuan. Range-nya itu ini tempat, aduh, terus format area baru sum range. Set, enter. Dah, dah. Ada yang mau ditanyain ke guys? Halo. Tadi yang konsol boleh ulang nggak? Konsol, oke. Ini konsol tuh kita buka data dulu, rebound data, terus habis itu nanti ada consolidate. Nah, di reference-nya ini, ya aku hapus dulu ya. Reference-nya ini kalian pilih dari database. Dari ini nama, jumlah transaksi. Nah, udah. Ini semua, udah. Terus di add. Habis di add tuh ini top row sama left column-nya dicentang. Biar apa? Yang top row ini tuh ini nih, yang nama jumlah transaksi itu. Nah, terus abis itu nanti left column nih kayak misalkan ini ada Abidin ada 3, nah jadi satu gitu loh. Ya itulah kegunaan left column. Nah, di oke, dah jadi consolidated gitu. Gimana? Ini kalau misalkan kalian mau ini kan kalian ngeliatin, aduh, ini ada tuti gitu. Aku mau bikin satu lagi yang apa-apa, tapi asal jangan ini, jangan database-nya yang diubah.
Tapi kalian bikin sheet baru aja, copy sheetnya, duplicate. Nah, terus habis itu kayak ini. Kalau misalkan kalian mau ubah format jadi number, bisa. Jangan di database ini. Tuh. Gimana nih? Udah, nggak ada yang mau ditanya lagi. P31 nih. Yang pivot table tadi ketinggalan. Oke. Aduh. Oke, pivot table. Ini aku bikin baru lagi aja ya. Oke, pivot table itu eh, di insert. Nah, ini ada pivot table. Kalian klik. Nah, select range ini aku pakai yang udah aku ubah-ubah ya. Kayak misalkan si Tuti itu udah aku ubah. Sama si Abidin itu angkanya udah aku ubah. Ini di sini. Data 331 2. Ya itulah. Nah, ini kalian pilih semuanya. Kalian highlight. Nah, udah kalian highlight. Terus langsung aja oke gitu. Wah, internetku putus ya, bilang ya kalau misalkan robot suaranya. Nah, ini namanya kita taruh ke rows supaya kayak gini nih. Nama ditaruh di rows sama jumlah transaksi taruh di values. Nah, ini jadiin sum supaya kita bisa tahu jumlahnya berapa. Nah, jadilah kayak gini. Kalau misalkan udah Abidin kita ubah yang ininya apa sih? Jumlah transaksinya kan sebelumnya di database tuh teks kan. Ah, kita ubah itu. Udah jadi. Nah, terus sum if ini juga kita copy. Nah, ini nih masalahnya tuh aku agak bingung kenapa? Karena di sum if ini tutik gitu, pakai kan. Tapi di sini di laporan perusahaannya tuh tutiknya nggak pakai K. Jadi aku agak bingung. Yang C. Jadi ya udah kita ngikutin sesuai ini aja transaksi penjualan database-nya. Nah, gimana tadi? Siapa ini? Oke, langsung next saja ya. Kita ke 32. Penjualan pivot. Oke. Nah, ini kalian juga udah dikasih tahu lah sama Bapak Enoch Sindang. Kalau misalkan jawaban tuh bikin sheet baru. Jangan lupa selalu bikin sheet baru. Nah, ini datanya, bla 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 bla. Ini soalnya. Soal 1, pelanggan membeli barang apa saja dan siapa pramuniaganya. Nah, ya udah langsung kita bikin insert pivot table, ambil data di sini. Jangan di blok semuanya biar nggak ada blank. Control Shift terus panah kanan terus panah bawah. Ya, gitu udah. Oke. Set jadian. Nah, soal pivotnya nyuruh apa sih? Pelanggan membeli barang apa aja. Nah, ini ada contoh jawabannya tuh kayak gini. Nah, pertama berarti kan kalau kita lihat pelanggan itu di rows sama barang tuh di rows juga kan. Nah, sisanya ada di values atau di ini uh, calls column. Udah kita tinggal ikutin aja kan yang diminta tuh pelanggan. Pelanggan. Ya, siapa tadi? Ada apa guys? Hah? Kok hilang?
Oke, ini pramuniaga di columns. Terus habis itu kuantitas ke value. Sama nggak sih? Ya, anggaplah sama. Nah, kok kayak gini? Ya aku udah langsung jadi kayak gini. Ini ingat guys, supaya kita bisa sama kayak di contoh, ini ke desain sini. Terus habis itu report layout. Nah, show in tabular form. Diubah jadi kayak gitu. Terus habis itu ini bisa subtotal dari sini, do not show subtotal, atau dari sini kalian klik terus jangan dicentang yang subtotalnya, itu bisa juga. Nah, udah jadi kayak gini. Terus kemarin Pak Enoch sempat nanyakan supaya ini bujenap gitu, sevelaris gitu kan, ke bawahnya gimana. Nah, itu kalian bisa pakai report layout, terus habis itu repeat all items label. Nah, jadi gitu guys. Itu buat ini. Kalau misalkan mau jawab pertanyaan kemarin dari Pak Enoch. Udah. Terus habis itu kita ke soal pivot 2. Ini kelas lain kok. P32-nya ada tambahan. Ya udahlah, nggak usah dipikirin. Jangan dong. Oke, ini sama kayak tadi, datanya kita blok dulu. Kita pakai control plus shift, terus habis itu panah ke kanan, terus panah ke kiri. Supaya apa? Supaya nggak ada blank. Oke. Terus habis itu soal pivotnya apa sih yang ditanyain? Soal pivotnya itu barang dijual kepada pelanggan siapa saja dan siapa pengaganya. Ya, ini bisa dibilang kebalikannya aja dari pivot satu nggak sih? Iya kan? Iya, ya udah. Tinggal kita ikutin. Tapi yang dimasukin barang dulu, baru pelanggan. Nah, terus kolomnya pramuniaga, dan juga kuantitasnya baru kita masukin values. Jadi seperti ini, kita desain supaya jadi tabular form. Jadi, terus total, dan total. Sudah jadi. Ada yang mau ditanyain guys? P32. Astagfirullah. Ini kayaknya aku kecepatan ya. Iya, Ri, cepet banget. Mana yang mau diulang? Bilang aja, bilang. Hey guys, mau ditanya nggak? Cepet banget mas. Oh ya, maaf. Aku bingung bagian mana yang harus diperlambat. Ini kalian udah kan? Udah ngerti lah ya. Udah belum? Biar kita lanjut ke P33. Duh, apa itu? Oke, kita ke 33. Sekarang kita 34. Gak ada soal 3. Itu hanya kelasmu saja. Oke. Ini aku jujur. Salah satu tuh aku agak bingung. Tapi sempat lihat record dari kelas lain juga. Itu pakai data validation ya. Buat ininya. Nah, dapat data validation-nya tuh dari mana sih? Dari sini. Dari sini. Set. Kita bikin data validation. Mana sih? Uh, Gimana ya cara bikinnya? Gimana sih cara bikin data validation? Ada yang ngerti nggak? Aku nggak ngerti. Astagfirullah. Biar bikin dropdown gitu. Oh ya gini. Aku nggak tahu, tapi kayaknya WPS sama Excel agak beda.
Nanti kalian cari tahu lah ya. Astaga. Ini gara-gara copy. Nah, inilah. Insert. Set. Nah, enter. Oke. Nah, ini nih. Ya kan, jadi. Ini seharusnya di copy dulu. Copy ke sini. Habis kita copy, kita bikin insert drop down list. Nah, ini select-nya dari ini yang data 33B. Karena kelihatannya ini yang paling singkat lah ya, daripada data 33A gitu. Oke. Nah, ini di klik 2 kali, enter. Nah, ini error kan. Berarti dia tidak terdaftar gitu. Oke. Terus gimana ini? Udah. Nah, ya udah samain aja lah. Kenapa jadi kayak gini? Nah, Rojali. Kalian klik double terus enter gitu. Kalau misalkan mau ngecek datanya, klik 2 kali, enter. Klik 2 kali, enter. Klik 2 kali, enter. Klik 2 kali, enter. Ya gitulah pokoknya semuanya. Set. Itu titik ada nggak? Itu titik ada nggak? Ada sih. Perasaan nggak ada. Oh, astagfirullah. Aku lupa guys. Belum di set. Oke. Ah, udah bodo amat. Aku menyerah. Drop sih. Paste spesial. Itu validation-nya. Nah, validation-nya aja yang kita copy. Enter. Klik 2 kali enter. Klik 2 kali enter. Bla 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 bla. Ini kayaknya masih sama sih. Klik 2 kali enter. Nah, ini titik. Nah, error input itu kan. Guys, aku kecepatan nggak sih? Ya, kayaknya kecepatan banget. Gimana gitu? Iya, layarnya bisa patah-patah. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau uji nama yang tidak terdaftar kayak gitu, kalian ini kalau di Excel ada nggak sih insert drop down list? Ya pokoknya data validation gitu. Kalian ambil dari data 33B nih. Karena ini kelihatannya yang udah apa ya? Yang valid lah. Nih, kan ada juga tuh daftar pelanggan. Ada nama, ada judulnya di atas. Sedangkan data 33A ini cuma transaksi dan Ahmadnya ini masih itu tuh. Masih ada spasi gitu kan. Ya gitu. Pokoknya kalian bikin drop down. Nah, terus abis itu yaitu coba yang pakai Excel bisa dibantu insert drop down list itu di mana. Kalian bisa buka data, terus abis itu data validation di data tools tuh kebagi kan kalau Excel kebagi gitu. Nah, data tools kalian klik data validation, terus nanti close-nya diganti jadi list. Ini data validation. Nah, kalau-nya ini nih. Ntar kayak gini kalian ubah jadi list. Nah, gitu. Oke. Terus nanti tinggal copy data validation. Paste spesial. Paste spesial. Ini karena tadi aku nggak bisa diubah ya. Jadi ya yang tidak terdaftar tadi Ahmad sama Tuti kan. Terserah kalian mau kayak gimana. Pokoknya itu kalian tahu kalau misalkan Ahmad yang ini nggak terdaftar sama Tuti pakai K ini juga nggak terdaftar gitu. Sisanya terdaftar. Nah, menghilangkan spasi yang tidak berguna ini berarti tinggal ya kalian copy terus dihapus. Aku nggak tahu ada rumus apa enggak, tapi kayaknya nggak ada sih. Atau di Ada pakai trim. print. Gimana tuh? Formula trim. Aku pakai trim soalnya tadi malam diajarin temanku gitu. Apa sih? Gimana sih?
pakai itu sama dengan trim gitu. Ikut dong, Ogi. Hah? Ikut dong siapa? Aku nggak bisa bahasa Inggris. Ketik dong, ketik dong. Iya dong. Nggak bisa bahasa Inggris. Oh, trim. Oke. Gitu. Oke, oke. Makasih, Togi. Nah, terdaftarkah ya ini? Tinggal sama dengan jangan deh, VLOOKUP aja. Lookup value. Terus table array-nya pakai 33V. Terus gimana sih? Kok aku jadi lupa? Ya pokoknya ini udah terdaftar lah ya. Ada yang tahu nggak ini gimana? Buat ngetik dia terdaftar atau enggak? Ya, insya Allah ini udah terdaftar lah ya. Ini tinggal titiknya aja berarti dihapus. Ini beneran guys, ini bukan tentir sebenarnya. Belajar bareng aja. Nah, ini aja. Ini aku lebih bisa soal 2 daripada soal 1 sebenarnya. Ini uji nilai yang tidak numerik itu kita bisa pakai rumus yang namanya is number. Di sini value-nya di jumlah transaksi, enter, true. Nah, terus itu tinggal kita fill aja, fill ke bawah udah. Nah, ini kan false, 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 ya kan. Nah, terus dikonversi teks to numeric. Ini ada beberapa cara kemarin kan. Bisa kalian pakai value atau bisa langsung ini dikali 1. Gitu, bisa kan. Ya, aku pakai kali 1 aja biar sama kayak ini yang di komentarnya. Ya, saran-saran. Nah, tinggal di Oke, uji nilai tidak numerik itu kalian pakai ini, rumus is number. Nah, ini tuh apakah di C3 ini adalah number gitu kan. Ini maksud rumusnya gitu. Kalau dia benar adalah number, maka true. Kalau dia tidak number, dia false gitu. Ini is itu ada banyak. Ada is NA, ada is number, ada is. Ya, semacamnya lah. Kayak gitu. Itu buat is number. Oke, nah ini balik lagi ke yang tadi, konversi jadi numerik. Udah kita kali 1, nah terus tinggal kita tarik aja ke bawah. Jadi, nah terus apakah sudah numerik? Oke, nah, sudah jadi numerik. Nah ini kalian bisa pakai is number lagi, tapi mungkin kalau aku pakai variasi aja. If pakai if terus habis itu pakai is number. Kalau misalkan ini benar adalah number, maka value if true itu kalau dia benar true sudah. Kalau misalkan dikasih petik ya karena kata-kata, terus kalau false belum. Udah enter, terus tinggal di fill ke bawah. Udah jadi, karena ini semuanya sudah jadi value, sudah jadi number, maka jawabannya di sini sudah semua gitu. Gimana, ada yang masih belum paham ya? Soal 1 aku juga nggak paham sih. Dari kalian ada ini nggak tahu ini gimana caranya? Gimana guys? Nggak tahu, Ri. Nggak tahu lagi. Ini nanti bisa ditanyain aja lah sama Pak Eno. Ini gimana Pak caranya?
Saya nggak paham. Gitu aja. Lumayan aktivitas. Astagfirullah. Pakai VLOOKUP. Pakai VLOOKUP aku agak bingung. Gimana ya? VLOOKUP. Value. Oh ya, table array. Oh ya, ini table array. Fn F4 di log. Terus call index numbernya 1. False. Enter. Ya, jadinya kayak gini ya. Terdaftarkah? Terdaftar. Supaya enak gimana ya? Supaya enak ngeliatnya. If lookup bla 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 bla. Iya, ini tutiknya emang kan yang mau dihapus spasinya cuma si ini doang, si Ahmad. Jadi yang aku trim tuh tadi emang si Ahmadnya aja, sisanya nggak aku trim. Nih, tuh, sisanya tinggal aku kopas aja. Karena di uji nama yang tidak terdaftar itu kan cuma Ahmad yang ada spasinya banyak, sama si tutik. Ini tutik. Nah, cuman nggak bisa aku ubah. Ini tidak terdaftar. Copy, Ctrl C V, copy, Ctrl C, Ctrl C V. Nah, ini tuh ada tanda serunya. The content does not conform to the present limit. Ini kalau misalkan kita buka, kita klik nanti ada spasi-spasinya. Nah, ini nama yang tidak terdaftar. Si Ahmad sama Tuti. Nah, yang ada spasinya banyak, yang menghilangkan spasi yang tidak berguna kan cuma si Ahmad kan. Makanya yang aku trim tuh cuma si Ahmad. Sedangkan yang lain tuh kan ya udah benar gitu namanya. Sama si Tuti ini yang harus diubah, cuman hapus K-nya gitu. Makanya tinggal aku copy terus aku hapus K-nya. Selesai. Nah, terdaftarkah pakai VLOOKUP bisa. Oh, berarti kalian pakai ini. If isna tuh is not available. Not available. Ya itulah. Kalau ini yang di VLOOKUP itu tidak available, maka true-nya itu tidak terdaftar. Terdaftar. Tapi kalau misalkan dia ternyata available, maka salah kan, bukan tidak available. Jadi dia salah. Kalau misalkan dia salah, terdaftar. Dah. Set. Gitu. Jadi gimana? Ini ada yang agak miss nggak sama rumusnya? Emang agak berat sih. Ya, bisa pakai VLOOKUP isna sama if. Ulang. Oke. Nih, pertama kita itu ini dulu. Kita hapus, ya kan? Nah, kita VLOOKUP dulu nih. VLOOKUP kan apa ya? Bisa dibilang sebagai data validation juga kan? Kalau misalkan yang menjadi lookup value-nya salah, maka di table array-nya itu kan gak bakal ketemu gitu kan. Ya nggak sih? Iya dong. Ini kayak misalkan nih kita cari Ahmad. Di table array-nya di data 3B. Ini ya kan. Kita cari call index number 1 terus false. Oke, false. Enter. Nah, ini kan not available kan, tidak ditemukan. Nah, itu yang menyebabkan VLOOKUP tuh bisa disebut juga sebagai data validation. Seperti itu. Ya, ini mungkin bisa pakai VLOOKUP juga. Tapi ya supaya
kita tahu bahwa materi TM3 adalah data validation, maka di sini pakai data validation aja. Nah, oke, next. Ini kita ubah dulu, kita ulang. Apakah ini sudah terdaftar? Ini ya, aku nangkep dari soalnya yang dimaksud itu, udah kita hilangkan spasi, udah kita uji nama yang tidak terdaftar, apakah dia jadi terdaftar gitu. Itu yang aku tangkap dari soalnya. Nah, kita VLOOKUP dulu nih. VLOOKUP, lookup value-nya si Ahmad ini, E3, terus table array yang ini. Kalian bisa nge-highlight ini aja, atau mungkin A gitu, bisa juga, terserah. Yang penting, kalau misalkan kayak gini, takutnya Pak Eno terlalu ini kan. Aduh, ngeliatnya susah gitu ya. Jadi kalian A aja bisa, atau nanti kalian mau namain nama ini juga bisa gitu. Terus kalau index number 1 jadiin false supaya exact match gitu. Kalau misalkan tidak ditemukan ya dia is not available. Udah kayak gini. Udah jadi. Nah, ini kan apa ya? Udah sama kan. Jadi kayak yang di sini tuh sudah terdaftar semua. Sudah terdaftar. Ini hasilnya. Nah, terus supaya kita ngeliatnya enak gitu, aku tambahin pakai if sama isna. Isna itu kalau misalkan data yang di sini itu not available, maka dia true gitu. Tapi kalau misalkan ternyata data di sini available, atau ternyata ada datanya gitu, ada value-nya yang keluar dari rumus yang kita cari, maka nanti dia false. Nih, kalau misalkan aku nggak if-in, dia bakal jadi false. False tuh. Ini kalau misalkan kita nggak trim, tapi kita ubah jadi sama dengan B3. Jadi true. Kenapa? Karena Ahmad di sini tidak ada di database kita. Dia tuh ada spasinya banyak di belakangnya. Itu yang bikin dia true. Isna is not available. Data ini tuh tidak available. Gitu. Makanya kita trim supaya tidak ada spasi di belakangnya, maka dia jadi false. Nah, terus supaya lebih enak ngeliatnya lagi, kita pakai if. Logicalnya kan tadi udah kita omongin ya. Kalau misalkan ini VLOOKUP-nya is not available, maka di if-nya kalau benar is not available, maka dia tidak terdaftar. Terus kalau false berarti dia available dong, ya kan? Kita tulis terdaftar. Ya, ini cuman pengembangan aja gitu. Ini pengembangannya. Kalian bisa ya. Tri, tadi yang tutik itu gimana tadi? Oh, tutik. Ini ya. Tutik itu, kan kalau itu kan katanya gitu yang salah gitu kan. Kalau Ahmad itu kan spasinya. Nah, itu gimana tuh maksudnya? Oh ya, karena kan di sini kita kan tahu kalau misalkan di Excel tuh kalian nggak bakal tahu kan kalau misalkan ini ada spasi gitu. Ya nggak sih? Di Excel tuh nggak ada tanda serunya. Kayak gini. Nggak ada tanda serunya. Nah, kita pakai ini kan drop down ini data validation ke bawah sampai ke bawah. Nah, ini tutik kan dia masalahnya bukan di spasi kan. Nih, dia tuh masalahnya karena dia ada di data sini tuh. Aduh. Ini bisa di enter aja gitu. Ctrl Z. Si tutik itu kan nggak ada, adanya tuti doang. Nah, Ahmad dia masalah sama spasinya. Nah, berarti yang kita trim itu cuman si Ahmad aja. Sisanya ya di kopas aja dari sini gitu. Kalian copy, kalian paste, set, selesai gitu. Nah, ini karena aku paste tadi masih ada tutik gini kan, masih ada kaknya, dia malah jadi tidak terdaftar kan. Nah, aku hapus kaknya. Set.
gitu, biar dia terdaftar. Tapi tadi juga tiba-tiba aku kepikiran, bisa aja karena ini kan cuma disuruh menghilangkan spasi yang tidak berguna gitu, ya kan? Malah si Tuti itu malah jadi tidak terdaftar karena kita trim semuanya gitu. Kita trim semuanya, udah yang spasinya ada kan tadi si Ahmad doang, terus Ahmadnya udah jadi terdaftar karena spasinya udah hilang. Nah, si Tuti masih tidak terdaftar karena dia masalahnya bukan di spasi, tapi di hurufnya yang kelebihan gitu. Gitu sih. Oke, oke. Berarti yang Tuti itu biarin salah aja ya berarti ya? Iya, bisa kalian biarin salah. Yang penting kalian tahu pembelaannya tuh gimana dari yang kalian eh, kerjain. Yang penting itu. Di data validation yang diuji nama yang tidak terdaftar, itu dimasukin data dari nama satu-satu. Oh, enggak, ini aku data validation ya. Ini kalian data validation, buka validation, terus habis itu allow-nya dibuat jadi list. Terus ambil dari ini. Dari sini namanya. Enter. Oke. Itu buat data validation-nya. Nah, terus buat nama ini eh, nggak di satu-satu gitu, tapi bisa kalian kayak gini. Ctrl C sama Ctrl Shift V. Itu buat paste spesial. Paste spesial hanya value-nya saja. Jadi kayak misalkan ini aku ubah Rojali, terus habis itu warnanya kuning segala macam. Aku Ctrl C, aku Ctrl Shift V. Kuningnya nggak ikut ke copy. Ini aku kesini deh. Tuh, kuningnya nggak ikut ke copy karena yang mau dipaste value-nya aja atau kata-kata yang ada di sini gitu. Kayak misalkan 1200 atau tanggal ini mau kita copy gitu. Ya, Ctrl Shift V. Ini kalian bisa explore lagi ya buat eh, apa namanya? Shortcut kayak misalkan eh, aku tuh sempat ngeliatin UTS D4 kemarin itu mereka sheetnya banyak banget. Itu kan kalian pasti capek lah gini, set set ganti-ganti manual. Itu kalian bisa kontrol Fn patch up, patch down gitu buat ganti sheet. Itu bisa. Jadi ya kalau bisa kalian juga sambil latihan buat itu juga apa shortcut yang mungkin membantu kalian. Sama kalian bisa nonton YouTube Adi Rayakta TABK pertemuan pertama Fitna. Nah itu dijelasin tentang shortcut itu bisa. Terus kalau kalian males buat ini kan gerakin kalau kalian males gerakin mouse atau apa mousepad kalian ke atas gitu buat ubah-ubah, itu kalian bisa klik ALT, terus abis itu nih di atasnya ada huruf apa lagi yang harus kalian tekan. Misalkan kalian mau ke data validation lewat insert, klik N, terus abis itu ada V gitu, pivot table, astagfirullah. Tadi aku mau ngomong pivot table juga. Nah itu, jadi ini bisa kalian uh, apalin aja. Ini kalau misalkan mau apalin ya silahkan, supaya kalian lebih cepat juga gitu. Masih ada lanjutannya gitu. Oke, ini udah lah ya guys. Oke. Nah, terus habis itu kita ke P34. Ini yang nggak bisa kontrol shift nih. Bentar guys.
Oke guys, aku kembali. Aduh, nggak bisa kontrol shift nih. Kalau yang lain bisa nggak? Aku nggak tahu, soalnya uh, ada perbedaan juga beberapa. Tiap laptop itu tak sama. Apalagi kayak yang aku bilang tadi, control F and patch up, patch down itu di MacBook itu nggak bisa ubah sheet kayak gini pakai shortcut, harus ngeklik sendiri. Ini control shift V nggak bisa. Eh, Coba deh kalian kamu copy dulu, copy terus habis itu pas ini klik kanan, paste spesial, biasanya di sini tuh paste as value ada shortcutnya dikasih tahu control shift V gitu. Coba dilihatin dulu deh, ada atau enggak gitu. Kalau nggak ada ya semangat untuk copy dengan klik kanan terus habis itu klik dulu, atau ini kan ada paste spesial apa yang mau di pas paste gitu. Nah itu ada lagi nggak guys? Oke, next 434. Nah 434 ini aku agak bingung. Uji tak balance, uji tahun buku, ini tuh apa sih sebenarnya? Disuruh, kita tuh disuruh apa sih? Ada yang ngerti soalnya nggak? Soalnya ini kan udah dijawab nggak sih? If year sama dengan tahun buku salah gitu. Oh 2009. Iya, aku jadi bingung. Aku tuh harus ngerjain apa gitu. Data ada 4.710. Ada sebanyak itu. Terus habis itu aku disuruh apa? Ini udah ada rumusnya gitu kan. Jadi aku bingung apa yang harus kita kerjakan di sini. Nggak ada soalnya, nggak ada apa. Ini bagian perkiraan, jurnal, apakah jurnalnya harus kita iniin, kode akun kita ubah jadi nama jurnal, nama akun. Iya, PJTABK-nya mana sih? Misalkan setelah diperbaiki menjadi, nah itu aku tuh nggak ngerti sebenarnya yang disuruh tuh apa. Wait, oh ada banyak ternyata. Ya itulah, aku nggak ngerti apa yang sebenarnya diminta sama P34 itu. Karena di uji tahun buku ini udah ada rumusnya. Uji tidak balance sudah seperti ini. Gitu. Atau jangan-jangan kita disuruh buat nyari ini yang tidak balance di jurnalnya yang mana? Wah, gimana? Ini ada PJTABK-nya nggak sih? Tolong. Oke, kembali lagi dengan saya. Jadi sekarang di P34 ini masih bingung mau ngapain sebenarnya. Cuman mau coba buat bikin kayak gini. Seperti yang di uji tidak balance, mau kita ubah, kita ya kayak gitulah. Nah ini pivot tadi. Bentar, kita ulang aja dari awal. Nah, jadi pertama kita itu bikin pivot dulu, pivot table. Select range-nya dari jurnal.
pilih aja semuanya. Set. Dah, oke. Nah, jadi terus habis itu kita buat debit sama kreditnya itu ada di values, sebagai values. Terus habis itu sama nomor bukti sebagai rows, supaya seperti di contoh di uji tidak balance kayak gini. Nah, udah kayak gini, gimana sih supaya kita bisa menguji itu balance atau tidak? Kita pakai rumus sederhana aja, sama dengan B3 dikurang sama C3. Oke. Ini terus habis itu tinggal kita fill, klik 2 kali. Jadi seperti ini. Udah kelihatan kan mana yang tidak balance-nya, mana yang balance. Tahu dari mana sih? Ya kalau balance kan berarti 0 hasilnya, gitu kan. Ini kita tambahin uji balance. Oke. Terus ini harus diapain sih supaya kita bisa kayak ini? Tuh, kok ini singkat banget? Di kita kok enggak? Ada banyak banget ini. Sampai ke bawah. Nah, itu ya kita pakai auto filter. Kita nyalain filternya, klik-klik, set, udah. Terus kita klik nih yang drop down. Kita klik. Nah, ini jangan di select all. Kita select aja yang tidak nol gitu. Yang nolnya kita uncentang. Ya itu, terus kita oke. Set. Jadi deh, tinggal segini. Yang tidak balance. Aduh. Ini yang tidak balance. Tuh. Segala macam. Nah, ini mau disam nggak ya? Ini kalau kita sum juga hasilnya sama. Berarti di desain grand total on kok nggak ada? Ya adalah gitu pokoknya. Udah ada jadi, terus habis itu kalian copy values-nya aja udah sama. Setelah diperbaiki berarti seharusnya gimana? Di jurnal itu JV002 ini ya kita ubah aja seperti yang di kanan berarti 9 ini jadi 5.500 9.500 9.000 udah diubah. Terus ya ini rumusnya gini ya, atau diubah di sini? Enggak lah, masa ubahnya di sini? Cannot change. Oke. Ya gitulah, buat supaya bisa ngefilternya juga mana sih yang nggak balance. Oh ternyata ini yang nggak balance. Ngidupin filternya itu ada di home, ada di sebelah kanan itu auto filter. Iya. Nah, itu ada lagi kan, dapat lagi tuh apa namanya, shortcut Ctrl Shift L, Ctrl Shift L, yang difilter jadinya ada di bawah. Ctrl Shift L. Nah, oke. Oke, next kita ke uji tahun buku. Ini kalian bisa membaca rumusnya sendiri. Ini kayak rumus if biasanya. If kalau misalkan year pada A2 itu sama dengan 2009 ini ya kan. Kalau misalkan year-nya itu sama dengan 2009, kalau benar ya udah sih apa strip aja gitu. Tapi kalau salah kita ubah jadi tahun buku salah. Seperti itu. Atau mau bikin jadi gini bisa. Tambahin n year set
enter. Maka akan berubah menjadi seperti ini. Yaitu ini kata-katanya tahun buku, spasi, terus habis itu tambahin dan year dan tahun. Nanti bakal berubah jadi seperti ini. Tahun buku 2019. Kalau misalkan kalian mau tahu itu tahun buku tahun berapa gitu. Kalau misalkan nggak mau tahu ya udah tahun buku salah aja itu bisa. Dah, ada yang mau ditanyain lagi nggak?